Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini Bapak tidak bisa masuk ke kelas karena ada kepentingan di luar. Maka sebagai gantinya Bapak memberikan video pembelajaran pada siang hari ini. Materi yang akan Bapak berikan yaitu mengenai menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama mengenai kelangkaan. Kita harus mengetahui pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan yang jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya alam tersebut dapat diperbarui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang akan bahan tambang. Namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini yang menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Yang ketiga, ada pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini telah diamati oleh seorang ekonom, yaitu Thomas Robert Malthus. Menurutnya jumlah manusia tumbuh mengikuti deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sementara jumlah produksi hanya tumbuh mengikuti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat ada keterbatasan kemampuan produksi. Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya kapasitas faktor produksi manusia terbatas karena masih bisa sakit, lelah, atau bosan. Mesin produksi juga bisa rusak dan aus. Selain itu, keterbatasan produksi juga ditentukan karena perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Sementara itu, di negara berkembang, kebutuhan barang dan jasa lebih cepat daripada perkembangan teknologinya. Yang kelima ada bencana alam. Bencana alam merupakan faktor perusak yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan manusia, walaupun sebenarnya sebagian bencana terjadi akibat ulah manusia sendiri, yaitu seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Bencana alam telah membawa dampak kerugian yang cukup besar bagi umat manusia. Yang keenam ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Jangan karena kesalahan manusia sumber daya yang tersedia menjadi rusak. Misalnya penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Yang ketujuh ada keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan faktor-faktor yang lain. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi kelangkaan sumber daya adalah yang pertama melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber daya modal dengan tepat guna. Yang keempat,
Menyusun skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Yang selanjutnya yaitu biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan atau dalam bahasa Inggris opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Sebagai contoh, di akhir tahun karena nilai kira baik, ayahnya memberikan hadiah liburan atau memberikan kira laptop baru. Nah, saat kita memilih liburan, maka kesempatan untuk mendapatkan laptop baru yang lebih canggih adalah biaya peluang yang hilang. Jadi bisa disimpulkan bahwa biaya peluang adalah hilangnya kesempatan atau peluang karena kita telah memilih peluang yang lain. Yang ketiga, ada kebutuhan. Kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang kebutuhan. Kebutuhan dapat diartikan sebagai hal yang sangat kita butuhkan dan tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu. Bahkan kita tidak bisa hidup lagi. Contohnya adalah makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah keinginan. Dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang kita ingin miliki. Namun bila kita tidak berhasil memilikinya, kelangsungan hidup kita sebagai manusia tidak akan terancam. Dengan kata lain, kita tidak akan meninggal bila tidak memiliki barang tersebut. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Contoh, makan, minum, pakaian, dan rumah. Yang kedua ada sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi atau sebagian kebutuhan pelengkap. Contohnya sepeda, kipas angin, meja, kursi, dan kulkas. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Terkadang seorang masih belum puas dengan kebutuhan primer dan sekundernya dan masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatnya lebih tinggi atau biasanya untuk menaikkan status sosial seseorang. Contohnya kapal pesiar, mobil mewah, piano, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani. Contohnya makan, minum, pakaian. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Contohnya rekreasi, mengikuti majelis taklim, dan ibadah haji. Menurut subjek yang membutuhkannya, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan umum. Kebutuhan individual menunjuk pada kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Contohnya petani membutuhkan cangkul, siswa membutuhkan buku dan pensil. Kebutuhan umum berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa oleh orang banyak. Contohnya jembatan, jalan raya, angkutan umum. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya orang yang lapar harus segera makan, orang yang sakit harus segera minum obat. Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang bersifat tidak mendesak dan dapat ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Contohnya asuransi pendidikan dan tabungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor kebutuhan manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah selalu sama, pasti berbeda-beda. Hal ini terjadi karena ada berbagai perbedaan sifat, situasi, kondisi maupun selera yang terdapat pada masing-masing manusia, masyarakat atau negara. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, kondisi alam atau lingkungan penduduk pesisir membutuhkan kapal, jaring, pancing, perahu motor. Sedangkan masyarakat pegunungan lebih membutuhkan cangkul, benih tanaman untuk ditanami tanaman. Yang kedua, peradaban pada zaman dulu orang berpergian cukup dengan berjalan kaki, tetapi sekarang sudah menggunakan sepeda motor atau mobil. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Orang Islam membutuhkan mukena untuk sholat, sedangkan umat Hindu tidak. Yang keempat, adat istiadat. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menggunakan belangkon, sedangkan masyarakat Bali menggunakan udeng. Yang selanjutnya jenis benda dan pemuas kebutuhan dibagi menjadi beberapa,
Yang pertama, cara emas kebutuhan dengan cara mendapatkannya dibagi menjadi dua, yaitu benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi adalah benda yang untuk mendapatkannya memerlukan sejumlah pengorbanan. Contohnya, untuk memperoleh makanan kita harus membayar terlebih dahulu. Benda bebas, benda yang tersedia dalam jumlah banyak di alam dan kita tidak dapat mengambilnya begitu saja tanpa memerlukan pengorbanan. Contohnya udara, sinar matahari, air laut. Jenis benda pemuas kebutuhan menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi adalah benda yang langsung dapat dinikmati manfaatnya tanpa harus melalui tahapan produksi lagi. Contohnya nasi dan air. Yang kedua, benda produksi. Benda yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses produksi guna menghasilkan benda lainnya. Contohnya mesin dan komputer. Menurut cara penggunaannya, barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah benda pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Contoh, beras digantikan dengan jagung atau beras digantikan dengan roti. Barang komplementer, benda pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat jika digunakan dengan benda lainnya. Contohnya kopi dengan gula, mobil dengan bensin. Menurut proses produksi dibagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah bahan yang sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Contohnya kayu, padi, kelapa sawit. Barang setengah jadi adalah hasil pengolahan bahan mentah tetapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang. Barang jadi adalah produk akhir setelah barang melalui proses pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Barang jadi siap untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pakaian, kendaraan. Yang selanjutnya, kegunaan benda pemuas kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu guna dasar atau elementary utility. Adalah kegunaan benda karena benda itu merupakan bahan untuk membuat benda lain. Contohnya adalah lemari ukir dan tempat tidur ukir berbahan dasar kayu jati. Yang kedua, guna bentuk from utility, yaitu kegunaan benda yang terjadi karena adanya perubahan bentuk pada benda tersebut. Contohnya adalah lempengan baja dapat dirubah menjadi velg ban. Yang ketiga ada guna tempat place utility, yaitu kegunaan benda terjadi karena benda tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Untuk kegiatan ini peranan transportasi sangat penting. Batu di gunung setelah diproduksi berguna sebagai dekorasi dinding rumah. Yang keempat ada guna waktu atau time utility. Gunaan benda ini terjadi karena adanya waktu. Misalnya tabungan untuk hari tua, obat-obatan pada waktu sakit, payung pada waktu hujan. Guna milik atau possession utility, yaitu kegunaan benda ini terjadi setelah seseorang memiliki benda tersebut. Misalnya sepatu yang ada di toko kurang berguna, tetapi setelah sepatu tersebut dibeli dan dimiliki dapat digunakan untuk ke sekolah atau berolahraga. Juga tanah yang luas kita temui sepanjang jalan ke arah Sumatera banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani atau oleh masyarakat sekitar. Ini contoh dari barang guna dasar, yaitu ada kayu jati diubah menjadi kursi ukir. Guna bentuk, lempengan baja diubah menjadi velg ban atau velg mobil. Guna tempat, yaitu bebatuan kali yang disulap atau dijadikan menjadi dekorasi untuk rumah. Guna waktu, payung untuk waktu hujan, orang sakit untuk minum obat. Yang kelima yaitu sepatu untuk anak-anak bersekolah. Yang selanjutnya ada skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Hal-hal yang perlu dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat urgensinya. Dalam menentukan pilihan mana yang harus didahulukan, perlu mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan kebutuhan yang diperlukan tersebut. Yang kedua,
Pertimbangan masa depan. Dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, kemampuan diri dalam menentukan pilihan perlu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan materi maupun non-materi, sehingga pilihan yang dijatuhkan bisa tepat. Yang keempat, kesempatan yang dimiliki. Apabila suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka kebutuhan tersebut perlu didahulukan. Yang selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Uang harus dikelola dengan baik, apalagi jika jumlahnya terbatas. Kebutuhan manusia beraneka ragam. Kalau pandai mengolahnya, akan terasa manfaatnya. Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan, maka kita akan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Banyak manfaat dalam mengelola keuangan, antara masa depan akan lebih baik dari kesulitan. Contohnya terlilit utang dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada masalah pokok ekonomi, yaitu ada 3, what, how, dan who. Keterbatasan sumber daya, maka perlu adanya skala prioritas atau pemilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang primer dengan mempertimbangkan 3 masalah pokok tadi, yaitu what atau apa dan berapa yang diproduksi, how bagaimana cara memproduksi, dan who untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Yang pertama, what, apa dan berapa yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang yang akan diproduksi. Setelah ditentukan apa yang diproduksi, masyarakat akan memutuskan jumlah barang yang diproduksi. Keputusan mengenai barang yang akan diproduksi harus dipertimbangkan secara cermat. Yang kedua, barang, bagaimana cara memproduksi barang atau how. Pertanyaan ini menyangkut teknologi atau metode yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Dalam rangka menghasilkan barang, perlu ditentukan jumlah tenaga kerja, jenis mesin, serta bahan mentah yang akan digunakan. Hal yang berkaitan dengan masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau who. Permasalahan ini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Permasalahan ekonomi di atas juga sering dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk membuat perencanaan. Nah, yang selanjutnya itu mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Jadi sistem ekonomi adalah cara untuk menjawab masalah ekonomi. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Sistem ekonomi tradisional adalah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional sesuai dengan keadaannya yang tradisional. Corak perekonomian pun bersifat tradisional. Adalah 1. Belum ada pembagian kerja. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Pertukaran dengan sistem barter. Bertumbuh pada sektor agraris. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Keadaan masyarakat masih tradisional dan miskin. Selanjutnya ada kebaikan dan keburukan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama ada kebaikan. 1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. 2. Produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. 3. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. 4. Terjadinya persaingan yang sehat di antara masyarakat. Ya, selanjutnya ada keburukan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada kerjasama antar individu atau masyarakat. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal adalah segala sesuatu ditentukan oleh kondisi pasar, di mana pengaruh dan pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya karena semuanya berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, hak milik atas alat produksi ditangani oleh perorangan. Yang kedua, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar.
Yang ketiga, adanya persaingan bebas. Yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kelima, modal memegang peran penting. Yang keenam, terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Dan selanjutnya yaitu kebaikan dan keburukan sistem ekonomi liberal. Yang pertama adalah kebaikan, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Yang kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan. Keburukan dari sistem ekonomi liberal yaitu menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang kedua, terdapat kesenjangan si kaya dan si miskin atau pendapatannya tidak merata. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Yang keempat, terdapat eksploitasi sumber daya manusia. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, ada sistem ekonomi terpusat, yaitu merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dan sangat dominan dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando yaitu pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang ketiga, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Yang keempat, kebaikan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara merata. Yang keempat, modal melakukan pengendalian harga. Keburukan dari sistem ekonomi komando. 1. Hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran atau sosialis dan liberal. Sistem ekonomi campuran atau mixed ekonomi yaitu mengambil unsur-unsur pasar, tradisional, dan komando. Hal ini didasari kesadaran saling ketergantungan antara negara dan adanya pengaruh ekonomi global. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Yang kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Yang selanjutnya itu keburukan. Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Itu tadi untuk macam-macam sistem ekonomi. Setelah kita mengetahui macam-macam sistem ekonomi, kita juga harus mengetahui sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Di dalam negara Republik Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Setiap sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang agaknya merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali. Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi-sendi ekonomi Islam atau sistem ekonomi campuran dalam praktek-praktek pembangunan ekonomi. Nah, itu tadi materi yang telah Bapak sampaikan mengenai menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Bila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.